Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Kami senang menyambut Bapak Ibu bersama kita dalam Mesbah Doa ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita sembah Tuhan itu. Mari bebaskan pikiranmu, bebaskan hatimu, bebaskan rohmu, hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Maka Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Yesus Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sebab terlalu banyak Engkau lakukan bagi hidup ini. Kami mau angkat pujian kami. Mau katakan Yesus Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, oh, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Katakan aku telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Katakan lagi, aku telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah
mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Hosana bagimu Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat pujian-Mu. Kau menyaksikan, Kau melihat bersama kami dalam acara ini. Maka angkat pujian-Mu. Tidak ada yang membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagimu. Yesus, kialamaya sikalamaya se. Kami sandung Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus. Kau Tuhan kami yang besar, ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan malam hari. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami percaya umat-Mu yang mengikuti mesbah doa malam hari akan mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami lebih daripada umat-Mu doakan dan pikirkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu, Tuhan. Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari Yesus. Katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sembah, terima kemenangan dari-Mu, Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Tuhan, kami sembah. Mari sembah Tuhan. Urapi kami, urapi kami, Yesus. Dimanapun kami berada, Yesus, biarlah urapan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami terima kemenangan dari-Mu, hanya dari Tuhan. Terima kasih, Yesus, terima kasih, Tuhan. Sesungguhnya kami masih ingin terus memuji dan menyembah Engkau, Yesus. Karena terlalu indah, Tuhan. Terlalu manis Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Beri kami kesempatan malam hari ini untuk belajar
mendengarkan setiap pesan-Mu Tuhan di mesbah doa ini bagi kami Yesus. Bagi semua kami. Pertajam pendengaran kami. Kau buka hati kami Yesus. Biar setiap pesan itu mengalir bagi kami. Memenuhi hidup kami. Sebab ada jawaban dalam setiap firman-Mu Tuhan. Ada kekuatan, ada anugerah, ada kasih Tuhan yang kami terima setiap saat lewat firman, lewat perkataan-Mu. Yang begitu manis, begitu indah bagi kami Yesus. Biarkan kami menikmati, mengalami kasih-Mu Yesus. Kami siap. Kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Salam. Sekali lagi, selamat berjumpa. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersuka cita malam hari ini. Sebab kita bersama-sama menerima pengajaran dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Tetap bersuka cita. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang temanya adalah mengapa menjadi murid. Ya, mengapa menjadi murid? Ya, saya percaya bahwa selama ini mungkin kita sudah menganggap, merasa bahwa kita ini adalah murid. Tapi hari ini kembali kita mau belajar lagi. Belajar mengapa kita menjadi murid. Ya. Sebelum kita nanti pelajaran ini menjawab mengapa kita menjadi murid, maka kita lihat dulu siapakah murid itu. Ya. Siapakah murid itu? Nah, murid itu adalah yang pertama, ya, saya belajar yang pertama, murid itu adalah seseorang yang bersedia menjadi murid, menjadi pengikut Kristus. Jadi murid itu adalah seseorang, orang yang bersedia, ya, menjadi murid, menjadi pengikut Kristus. Berarti ada dong yang tidak bersedia menjadi murid. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak saudaraku? Ada. Ya, jadi untuk menjadikan dia seorang murid, dia harus bersedia, dia harus rela menjadi murid. Ya, nah, coba kita baca di dalam Matius 4 ayat 19a, ya, bagian ayat A saja, ya. Matius 4 ayat 19a, bagian A saja. Ya, coba baca Ibu Bulan. Matius 4 ayat 19a. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Ya, Yesus berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah Simon atau Petrus dan saudaranya Andreas. Ya, Tuhan berkata kepada mereka, kepada kita juga saat ini, "Mari ikutlah aku." Ya, mari ikutlah aku. Yesus mengajak semua kita untuk kita menjadi murid. Mari ikutlah aku. Ya, kata "mari" di sini Tuhan mengajak kita dengan kasih-Nya. Ya, artinya Tuhan mengajak kita, mau membawa kita menjadi muridnya. Tidak ada yang paksaan. Dia tidak memaksa kita. Tidak ada tekanan di sana. Ya, mari ikutlah aku. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu selama ini mengikut Yesus, apakah ada yang memaksa? Apakah ada tekanan? Tidak ada tentunya. Saya percaya hanya karena kasihlah, maka kita mau menjadi murid, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan berkata, "Marilah ikut aku," kita punya kehendak di sana. Punya kehendak bebas di sana. Artinya, kita bisa memutuskan, kita bisa memilih apakah kita mau ikut Yesus atau tidak. Ada kehendak kita di sana. Mau ikut atau tidak, mau jadi murid atau tidak, engkau punya kehendak di sana.
Tapi satu hal saya belajar, sekalipun kita punya kehendak bebas, saya belajar bahwa kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan perintahkan kepada kita, maka itulah yang terbaik, itulah yang termanis bagi kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Sekalipun kita punya kehendak, tapi firman Tuhan yang terbaik untuk kita lakukan, maka kita harus lakukan. Harus kita kerjakan. Kenapa Tuhan ajak kita untuk menjadi muridnya? Tuhan mau bawa kita menjadi muridnya. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau tarik kita, mau bawa kita lebih dalam lagi di dalam kerajaan Allah. Untuk menjadikan kita umatnya yang bertumbuh, yang dewasa, yang luar biasa. Iya. Mungkin ada yang berkata, aku sudah beribadah, Pak. Aku sudah datang ke gereja. Aku sudah mendengarkan khotbah Pak Pendeta. Aku tidak membunuh. Aku tidak mencuri. Aku tidak mengambil atau mengurangi bagian orang lain. Aku tidak bersaksi dusta. Aku menghormati orang tua, hormat sama orang tua. Aku sudah melakukan itu. Tapi Tuhan mau tarik kita lebih dalam lagi. Yang tidak hanya memikirkan kebaikan diri sendiri. Untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan mau bawa kita lebih dalam. Supaya kita mengalami hal-hal yang dasar, yang luar biasa. Dalam kerajaan Allah. Bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan untuk diri kita. Tetapi kita mau jadi berkat. Dimanapun kita berada. Iya, jadi berkat. Mungkin ada yang berkata juga seperti ini. Aku di rumah membantu keluarga. Mencuci, memasak, menyiapkan makanan untuk keluarga. Bukankah itu ibadah? Iya. Aku mengurus kebutuhan rumah tangga, keluarga. Aku urus itu, bukankah ibadah? Banyak orang menganggap ya ibadah itu. Untuk keluarga. Tapi percayalah kita punya kesempatan yang lain. Untuk melakukan perkara yang besar. Jika kita bersedia menjadi murid. Itulah kenapa Tuhan mau tarik kita. Lebih dalam. Bapak Ibu. Maukah saudara Tuhan tarik lebih dalam. Mengikut Tuhan. Maka Bapak Ibu harus bersedia menjadi murid. Karena dia mau pakai kita jadi alatnya. Dia mau mengembangkan kita. Dia mau memaksimalkan segala potensi yang ada pada kita. Iya. Dia mau jadikan kita lebih besar, besar dan besar. Amin. Nah, maka kalau kita belajar, kata murid itu dalam bahasa Yunani adalah matetes. Yang artinya seorang pengikut yang terus-menerus mengikuti gurunya kemanapun ia pergi. Diajar dan belajar dari gurunya setiap waktu. Setiap waktu. Jadi seorang murid, dia harus terus-menerus mengikuti gurunya. Dia belajar, dia diajar setiap waktu. Setiap waktu. Kalau murid di dalam Alkitab ya, kalau kita perhatikan, dia tidak dituliskan itu murid pelajar atau student gitu ya, bukan. Tetapi perhatikan, murid dalam bahasa Inggris ditulis disciple ya. Nah, kalau murid era zaman sekarang ya, murid era zaman sekarang, dia dimuridkan sewaktu-waktu ya. Dia sekolah, berangkat pagi, pulang sore ya, atau pulang siang. Kalau dia tidak pulang, anak tidak pulang sekolah, mungkin orang tua, ibu, bapak sudah khawatir itu, sudah cemas, dia sudah takut itu. Kenapa anaknya nggak pulang? Ya. Terus kalau pelajar, kalau murid itu era sekarang,
dia belajar di satu ruangan, ya. Dia belajar di satu ruangan. Terus gurunya banyak. Ya, gurunya banyak. Ada guru IPA, guru IPS, guru biologi, guru kesenian, ya, guru fisika, guru olahraga, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak gurunya. Ya, banyak gurunya. Bahkan murid zaman sekarang, era sekarang, dia bisa panggil gurunya datang ke rumahnya supaya dia diajar dan belajar. Ya. Tetapi eranya Tuhan kita Yesus Kristus, seorang murid harus mengikut gurunya kemana ia pergi. Belajar terus-menerus kepada gurunya. Belajar. Dan hanya belajar kepada satu guru, yaitu Yesus. Hanya belajar kepada satu guru, yaitu Yesus. Maka seorang murid, dia harus berjalan bersama Yesus. Dia berjalan bersama Yesus, dia belajar dari Yesus, dari Kristus, dan dia harus berubah seperti Kristus. Amin. Iya, itulah murid. Nah, sekarang kita bisa belajar, apakah saya sudah menjadi murid? Apakah selama ini saya sudah bersedia menjadi murid? Nah, ada seorang tokoh terkenal, seorang tokoh Kristen, ya, seorang penulis juga, berkewarganegaraan Inggris, ya. Dia tajam sekali buat pernyataan tentang mengikut Yesus. Namanya John Stott. Ya, dia juga adalah seorang Kristen yang memiliki pengaruh besar untuk pengembangan Kristen di Inggris. Apa pernyataannya? Apa statementnya dia? Mengikut Yesus berarti membiarkan Yesus mengarahkan agenda hidup kita. Kalau kita mengikut Yesus, berarti kita sedang membiarkan Yesus mengarahkan hidup kita. Nah, jadi seorang murid tidak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri, tidak. Tetapi Yesuslah yang menuntun setiap langkah kehidupannya. Yesuslah yang akan memimpin langkahnya. Yesuslah yang akan mengatur langkah-langkahnya. Maka katakan, diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Yes, di tengah gelombang, ya, dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kalau kita bersedia mau menjadi murid, maka tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kita belajar siapakah murid itu. Murid itu yang kedua adalah setiap orang yang mengikut Yesus. Setiap orang yang mengikut Yesus. Kalau tadi pertama, dia harus bersedia jadi murid. Yang kedua adalah setiap orang yang mengikut Yesus. Ya, siapa yang mau mengikut Yesus? Ya, semua kita mau mengikut Yesus. Nah, orang yang mengikut Yesus, dia harus melakukan 3 hal. Ya, apa itu? Dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib, dan dia harus mengikut Yesus. Coba kita baca di dalam Matius 16 ayat 24. Mari baca Bu Ulan. Matius 16 ayat 24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya yang pertama, memikul salibnya yang kedua, dan mengikut aku. Itu yang ketiga. Apa artinya menyangkal diri? Apa maksudnya menyangkal diri? Ada 3 hal saya belajar, bahwa kalau orang yang menyangkal diri itu adalah artinya yang pertama, dia harus menyangkal kehendaknya sendiri. Ya, menyangkal kehendaknya sendiri. Yang kedua, dia harus menyangkal harga dirinya.
Yang ketiga, dia harus menyangkal egonya, egoismenya, ya. Jadi menyangkal diri, yang pertama menyangkal kehendaknya sendiri. Apa itu menyangkal kehendaknya sendiri? Orang yang menyangkal dirinya adalah orang yang bukan lagi mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Dan dia harus berkata dengan kehendak sendiri, tidak. Ya. Untuk kehendak kita bisa mungkin memilih. Kau boleh memilih, aku tidak peduli dengan sekitarku. Kau tidak memperhatikan saudara-saudaramu yang tidak diselamatkan. Kau boleh memilih, tidak peduli dengan orang-orang yang disakiti, sakit hati, yang hidupnya rusak, yang hidupnya jahat. Kau boleh memilih, kau boleh punya kehendak. Kadang kau berpikir, kalau aku urus ini, aku ikut ini, maka aku menjadi tidak nyaman. Urusannya banyak. Kau bisa memilih itu. Tetapi sebagai murid Yesus, kau harus menyangkal kehendakmu. Engkau tidak boleh lakukan itu. Tapi lakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkenan untuk orang yang peduli kepada orang lain. Yang memperhatikan orang lain. Peduli itu. Iya. Kita ingat. Waktu Tuhan Yesus, dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus tahu dia berat apa yang dia mau harus alami. Ya. Dia tahu berat. Ya. Dia tahu berat penderitaannya. Ya. Bahkan keringatnya seperti peluh darah. Dia tahu berat. Tapi dia berkata kepada Tuhan. Dia berkata kepada Bapa, kalau boleh, kau lalukan cawan ini daripada aku. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang terjadi. Ya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendakku, bukan kehendakmu, Bapak Ibu. Sekalipun itu berat untuk kita. Sekalipun mungkin menyakitkan untuk kita. Sekalipun tidak enak untuk kita lakukan. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan untuk tidak membiarkan kehendak kita. Tapi ketika kita membiarkan kehendak Tuhan terjadi, bukankah Tuhan akan campur tangan untuk kita? Amin? Iya. Nah, yang kedua, menyangkal harga diri. Artinya, orang yang menyangkal dirinya adalah orang yang tidak mempertahankan haknya. Ya, orang yang tidak mempertahankan haknya. Yesus juga tidak mempertahankan dirinya sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Kalau kita membantu orang, mungkin kita punya hak untuk dihormati, ya. Mungkin kita punya hak untuk dipuji, ya, atas segala karya kita, atas segala prestasi kita. Ya, mungkin kita punya hak untuk diangkat, ya, punya hak untuk diangkat. Karena segala kinerja kita yang luar biasa, yang baik itu. Tapi kita harus melepaskan hak kita. Sekalipun kita sudah membantu orang, sekalipun kita sudah punya prestasi, punya karya yang baik, tidak perlu kita gila hormat, gila puji-pujian, harus diangkat dan sebagainya. Iya. Tapi serahkan harga dirimu kepada Tuhan, berikan harga diri itu kepada Tuhan, berikan harga diri itu kepada Tuhan. Sebab kalau engkau direndahkan, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Kalau ada yang buang engkau, maka Tuhan akan ambil engkau. Iya. Akan Tuhan tinggikan, akan Tuhan muliakan. Serahkan harga diri kepada Tuhan.
Yang ketiga adalah menyangkal egoisme. Artinya seorang murid haruslah menyangkal keinginannya sendiri dengan tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan bersama. Ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Boleh baca, Bu Ulan? Filipi 2 ayat 2. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, Ya. dalam satu kasih, Iya. satu jiwa, satu tujuan. Iya. Ya, kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan, Bapak Ibu. Ya, kalau di ruangan ini, ya, mungkin kau tidak suka, gak suka terang ya. Matikan lampu semua. Oh, jangan ya, kau egois itu. Ya, biar dia terang. Ya, karena terang ini penting buat banyak orang. Amin. Amin. Iya. Yang kedua, memikul salib. Apa artinya? Artinya adalah rela menderita untuk kematian diri kita. Karena Yesus pun memikul salib, dia rela menderita, memikul salib. Dia mati di kayu salib. Apa artinya rela menderita menuju kematian kita? Yaitu mematikan perbuatan daging kita. Galatia 5 ayat 19-21 katakan apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, kedengkian, dan sebagainya. Ternyata untuk mematikan itu saja, kita harus menderita. Matikan itu semua. Tapi supaya apa? Supaya kita bangkit. Bangkit menjadi murid yang baru. Memiliki hati yang baru. Kita tidak lagi dipimpin oleh kedagingan kita. Tetapi Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kedua, memikul salib itu artinya adalah rela menderita untuk perubahan seperti Kristus. Iya. Ternyata untuk berubah menjadi seperti Kristus itu perlu penderitaan, Bapak Ibu. Perlu penderitaan. Iya. Karena kalau mau jadi serupa dengan Kristus, engkau harus memiliki kasih seperti Kristus. Kau harus berbuah. Kau harus berbuah. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 2. Ranting yang tidak berbuah diapain tuh? Dipotong. Tapi ranting yang berbuah pun harus dibersihkan. Iya. Yang tidak berbuah dipotong. Lalu yang berbuah pun ternyata harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia memiliki buah. Dia berbuah lebat. Engkau sudah berbuah. Ternyata harus dibersihkan. Ya. Harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Supaya engkau berbuah lebat. Ya. Yang ketiga tadi adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya adalah bersedia dimuridkan. Ya. Matius 4 ayat 19-nya katakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bersedia dimuridkan berarti dia menyiapkan dirinya, waktu, semua dia siapkan. Iya. Ikutlah aku, coba perhatikan. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang menjadikan kita penjala manusia? Tuhan. Kujadikan kamu penjala manusia. Kalau Tuhan yang menjadikan kita penjala manusia, maka percayalah Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan mengerahkan kita. Jangan sampai kita menjadikan diri kita sendiri menjadi penjala manusia. Ketika engkau menjadikan dirimu penjala manusia, engkau tidak membawa hasil jalamu, hasil yang kau cari untuk datang kepada Tuhan. Tetapi mengikut dirinya sendiri, mengikut dia sendiri. Kau tidak bawa dia untuk menerima berkat dari Tuhan. Tapi engkau bawa orang-orang ke tempat yang lain. Tapi kalau Tuhan yang menjadikan kita sebagai penjala manusia,
maka kita akan bawa dia kepada Tuhan. Ya. Mengikut Yesus, bersedia mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus berarti kita bersedia untuk dibentuk dan berubah seperti Yesus. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bapak Ibu, apakah Yesus hidup saat ini? Hidup. Dia mati untuk dosa-dosa kita, tapi dia hidup untuk kita. Secara rohani, kita mengalami dia ada dalam hidup kita. Ada bersama kita, ada memimpin kita. Dia hidup. Nah, ada seorang tokoh juga, seorang teolog, ya. Seorang teolog, dia penulis buku juga. Dia berkebangsaan Jerman, ya. Bernama Dietrich Bonhoeffer. Ya, dia tajam juga, punya statement tentang pemuritan. Dia berkata begini, kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Yesus. Iya. Kekristenan yang tanpa pemuritan, tidak ada Yesus di sana. Maka hanya melalui pemuritan kita mengalami Yesus, kita menikmati Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus. Iya. Kita harus mengalami, harus ada pemuritan Bapak Ibu. Iya. Yang ketiga, siapakah murid itu? Murid itu adalah seseorang yang siap untuk melayani, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini amanat agung, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan kepadamu. Ya. Seorang murid, dia harus siap untuk melayani. Tuhan kasih tugas kepada murid-murid, ayo pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Iya, kata pergilah di sini tidak hanya menunjuk kepada engkau pergi ke tempat jauh, kau pergi ke Papua. Tapi pergilah, ini menunjuk juga kepada kita untuk kita bergerak, tidak diam. Supaya kita bergerak, melakukan banyak hal, menyatakan kebenaran itu, menyampaikan kabar baik itu. Di mana saja kita berada. Seorang murid harus melakukan itu. Seorang murid yang sudah menjadi murid harus menjadikan orang lain menjadi murid juga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Seorang murid harus menjadikan orang lain menjadi murid. Harus menjadikan orang lain menjadi murid. Kau harus bergerak. Iya. Iya. Kau memang tidak punya sidang, tetapi engkau bisa buka carousel, bisa buka care group. Kau bisa melayani di sana. Kau bisa menginjil di sana. Kau bisa bawa jiwa-jiwa di sana. Kau bisa menjadikan orang murid di sana. Bangun carousel. Bangun kelompok sel. Iya. Jangan biarkan mereka masuk sel, tetapi harus masuk carousel, ya. Nah, yang keempat adalah seorang murid itu adalah seseorang yang penuh dengan sukacita dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Mari baca Bu Ulan. Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimana orang bisa melihat bahwa kita ini murid Kristus? Bagaimana orang bisa melihat? Orang bisa melihat kita sebagai murid Kristus adalah kalau kita penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekalipun
seorang murid. Dia difitnah, dia dihina, dia dicaci maki, dia direndahkan, bahkan dia diusir, dibuang. Karena menolak apa yang dia ajarkan. Sekalipun engkau alami, kita alami semua itu. Kita mengalami hal yang tidak enak. Kita mengalami hal yang menyakitkan. Tapi seorang murid harus tetap sukacita. Amin. Harus tetap sukacita. Apa yang membuat kita tetap sukacita? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menghibur dia, memberikan kekuatan kepada dia, memimpin hidupnya, memberikan kemampuan kepadanya. Maka dia sanggup melewati, melakukan itu semua. Iya, harus tetap bersukacita dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka berikan dirimu, minta supaya engkau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia akan selalu menghibur dan berikan kekuatan kepadamu. Apapun yang sedang kau alami, saudaraku, seberat apapun, sesulit apapun, undang terus Roh Kudus memimpin hidupnya, memimpin hidupmu. Dia akan memberikan sukacita, kekuatan, kasih kepadamu. Iya. Lalu yang keempat, siapa murid itu? Yang kelima ya. Yang kelima adalah saling mengasihi. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Iya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Kalau orang mau tahu kita adalah murid, kamu adalah murid, maka murid itu harus saling mengasihi. Jadi sebagai murid, jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan sikut-sikutan, ya. Jangan gesek-gesekan, ya. Jangan bertengkar karena pelayanan. Jangan bertengkar karena posisi. Ya. Jangan bertengkar, jangan ribut hanya karena jiwa. Jiwa itu banyak. Tuayan itu banyak. Iya. Bertengkar karena pelayanan. Pelayanan itu banyak sekali. Kau bisa ambil sebanyak-banyaknya pelayanan. Jadi gak perlu bertengkar. Gak perlu ribut. Karena yang bertengkar, yang ribut, yang sikut-sikutan, itu bukan identitas murid. Bukan seorang murid. Jadi orang bisa tahu, bisa melihat, bisa tahu dia murid. Kalau murid-murid itu, kalau mereka saling mengasihi. Iya. Harus saling mengasihi. Iya. Ini statement dari saya. Pernyataan dari saya tentang seorang murid. Yaitu seorang murid akan selalu hormat dan mengasihi gurunya yang telah mengajar dan juga menghajarnya. Maka dia memahami kebenaran serta menjadikannya murid yang berbakti dan berhasil. Ya. Jadi pernyataan saya, seorang murid akan selalu hormat dan mengasihi gurunya. Sekalipun telah mengajar, ya, dihajar, menghajarnya juga. Iya, mungkin ada guru yang kejam, guru killer, ya, ada guru yang sudah membuat engkau sulit naik, sulit terangkat. Ada guru yang sudah membuat engkau patah hati. Iya. Sehingga kalau ketemu dia, kau berusaha tidak ketemu dengan dia. Berusaha menghindar dari dia. Berhindar dari guru. Tapi saya mau katakan, kalau kita adalah seorang murid, kita harus selalu hormat sama guru. Hormat dan mengasihi dia. Bagaimana cara kita mengasihi dia? Berdoa kepada dia. Supaya dia menjadi guru. Guru yang baik buat murid-muridnya. Selalu hormat dan mengasihi dia.
Itulah yang membuat kita memahami kebenaran itu. Dan menjadikan kita menjadi murid yang berbakti. Pasti berhasil. Nah, menjawab mengapa kita harus menjadi murid. Mengapa kita harus menjadi murid? Sebab setiap murid mendapat upah. Jadi yang pertama, mengapa kita harus menjadi murid? Yang pertama adalah untuk menerima janji-janji Allah untuk menjadi ahli warisnya. Roma 8 ayat 17. Bahwa setiap anak adalah ahli waris. Ya. Ahli waris jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita dipermuliakan Bapak Ibu. Ya. Jadi murid, kita jadi ahli waris. Menerima janji-janji Allah. Yang kedua, menerima mahkota kebenaran. Ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, hanya Rasul Paulus yang kedua selain Tuhan Yesus yang berani berkata, aku mau terima mahkota kebenaran itu. Karena dia sudah menyelesaikan pertandingan imannya sampai garis akhir, memelihara imannya. Iya, hanya Rasul Paulus, Tuhan Yesus. Setiap kita, saya percaya, selain Rasul Paulus, Tuhan Yesus, kita juga mau terima mahkota kebenaran itu. Amin. Nah, yang ketiga, diberkati dan menjadi berkat. Ya, waktu kita menjadi murid, maka kita akan diberkati dan menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Yang terakhir, coba dibaca, Bapak, Ibu Ulan. Ya, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 ya. Dahulu aku muda, ya, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Ayat 26. Meminta-minta makanan. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Iya. Kalau kita menjadi murid, jangan takut kita kehilangan. Jangan takut miskin. Jangan takut gak punya apa-apa. Jangan takut kehilangan kasih, kehilangan segalanya. Tidak. Dijanji Tuhan, seorang murid, dia akan menjadi berkat dan diberkati. Tidak hanya di posisi kita, di bagian kita, tetapi di bagian anak cucu kita pun, dia akan menjadi berkat dan diberkati. Iya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa Tuhan juga mengasihi hidup kita. Dia tidak pernah mengabaikan hidup kita. Bapak itu terlalu baik buat kita. Dia terlalu baik. Kita punya kehendak betul. Kita bebas untuk memilih. Kita bebas untuk memutuskan. Kita bebas untuk melakukan banyak hal. Kita bebas untuk tidak peduli sekitar. Kita bebas untuk tidak memperhatikan saudara-saudara yang lain. Kita bebas untuk tidak mau melayani. Mungkin kita bebas untuk memilih. Tinggal di rumah mengurus keluarga, sudah cukup. Mengurus rumah tangga sudah cukup. Tapi menjadi seorang murid, Tuhan mau tarik kita lebih dalam. Tuhan mau bawa kita lebih dalam. Supaya kita mengalami hal-hal yang besar, perkara yang besar. Bersama dengan Yesus. Supaya kita menjadi berkat. Kau boleh lihat sekarang, apakah aku murid atau tidak. Tapi jadilah murid Kristus. Kita mau katakan, kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa Yesus Tuhan yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di
setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, oh Tuhan, bagi kami Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan, saudaraku yang menyaksikan, melihat cara ini, mesbah doa ini. Kalau engkau sepakat, sehati, sejiwa, dan beriman dengan kami, maka angkat tanganmu. Kita akan berdoa. Iya, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab. Tuhan, kami berdoa, sebab dalam hati dan pikiran itu Tuhan, Aba berdoa, ada hamba Tuhan, ada umat-umatmu Tuhan yang ingin bercerai. Mereka sudah sampai ke pengadilan Tuhan. Mereka sudah mediasi Tuhan. Mereka mau bercerai Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau gagalkan perceraian itu. Gagalkan perceraian itu Tuhan. Sekalipun mereka sudah mediasi, biarlah mediasi itu membuat mereka akur dan rujuk kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadikan kedua pasangan ini Tuhan menjadi rujuk kembali, bersatu kembali, mengalami cinta dan kemuliaan-Mu. Tuhan, Aba berdoa juga Tuhan, bagi mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang sakit jantung, hypertiroid, ginjal, paru-paru Tuhan, yang lemah tubuh, mengalami pusing sepanjang sudah lama Yesus. Tuhan, Aba berdoa, bilur-bilur darah Yesus, kuasa dan otoritas Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Tuhan, Aba berdoa bagi setiap yang mencari pekerjaan, bisnis Tuhan, berikan mereka pekerjaan. Berikan bisnis yang tepat Tuhan. Arahkan pekerjaan bisnis yang tepat. Dan mereka berhasil Tuhan. Aba berdoa juga Tuhan, buat mereka yang punya keuangan kesulitan Yesus. Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka usahakan, jadikan itu menjadi sumber berkat untuk memulihkan keuangan mereka dalam nama Yesus. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan cemas.
tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan, terakhir hamba berdoa kepada anak-anak terlantar yang tidak punya sekolah, yang tidak bisa bersekolah. Arahkan mereka Tuhan, untuk mereka bersekolah. Biarlah tidak hanya pemerintah, tetapi umat-umatmu akan bekerja sama untuk menjadikan setiap anak-anak bersekolah, mengenyam pendidikan dengan baik. Tidak ada yang putus sekolah, tapi mereka akan mengalami pendidikan yang hebat dan luar biasa, sebab mereka akan menjadi generasi bangsa ini. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami, pemimpin kami yang baru juga Tuhan Kau berkati. Biarlah Tuhan melalui mereka membawa perubahan dan membawa kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, Bapak, Ibu sekalian, kau angkat tanganmu, terimalah berkat ini. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan dan bisnismu, diberkati buah kandunganmu, diberkati anak-anakmu, diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik, yang termanis, yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin.